Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Fadilah Syaiful Bakri dan ada juga rekan saya yaitu Reni Wahyu Suciati, Rindita Nanda, Nanda Apriliani, dan Esterina Hutagawa. Langsung saja kita masuk pada penjelasan pertama. Saya Reni Wahyu Suciati akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Secara umum, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks yang mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku dan mempengaruhi fungsi-fungsi psikis lainnya, seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Emosi atau perasaan merupakan salah satu potensi kejiwaan yang khas yang dimiliki oleh manusia. Sebab hanya manusia yang memiliki perasaan, sedangkan hewan tidak mempunyai perasaan. Perkembangan emosi menurut Chaplin dalam suatu dictionary psikologi mendefinisikan perkembangan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku untuk mencapai kematangan emosi. Kematangan emosi adalah suasana atau respon emosional yang terhindar dari sifat-sifat impulsif atau bertingkah laku berdasarkan dorongan sesaat tanpa pertimbangan yang matang. Pengertian kematangan bersifat fleksibel tergantung pada tingkat usia anak. Saya Rindita Nanda Susanti akan melanjutkan slide tentang bentuk-bentuk emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti yang pertama amarah. Amarah di dalamnya meliputi brutal, ngamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, kekerasan, dan kebencian patologis. Yang kedua, kesedihan. Kesedihan di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Yang ketiga, rasa takut. Rasa takut di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, sedih, waspada, tidak tenang, panik, dan fobia. Remaja umumnya merasa takut hanya pada kejadian-kejadian yang berbahaya atau traumatik. Yang keempat, kenikmatan. Kenikmatan di dalamnya meliputi bahagia, gembira, riang, senang, terhibur, bangga, terpesona, takjub, girang, dan puas. Yang kelima, cinta. Cinta di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan, hati, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam, terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Yang ketujuh, jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, dan tidak suka. Dan yang terakhir, malu. Malu di dalamnya meliputi rasa bersalah, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hancur lebur. Saya Nanda Apriliani dengan NPM 202012-15988 akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik perkembangan emosi. Periode remaja dikatakan sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi atau temperamental sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar ditambah kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan emosionalnya. Mereka memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Karakteristik perkembangan emosi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada emosi anak, dengan ciri-ciri berlangsung singkat dan berhenti tiba-tiba, terlihat lebih hebat atau kuat, bersifat sementara atau dangkal, lebih sering terjadi, dan dapat diketahui dengan jelas dari perilakunya. Yang kedua ada emosi orang dewasa.
berlangsung lebih lama dan berakhir lebih lambat, tidak terlihat hebat atau kuat, lebih mendalam dan lama, jarang terjadi, dan sulit diketahui karena lebih pandai menyembunyikannya. Nama saya Esterina Otagaol. Saya akan menjelaskan slide terakhir, yaitu apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh seseorang. Ketidakseimbangan tubuh pada pertumbuhan remaja ini sering mempunyai akibat yang tak terduga pada perkembangan emosi remaja. Hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosi. Faktor yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk pada masa remaja awal, sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang penuh kasih sayang. Perbedaan pola asuh orang tua dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Dalam konteks ini, Gardner mengibaratkan dengan kalimat too big to spank, yang maknanya bahwa remaja itu sudah terlalu besar untuk dipukul. Pemberontakan terhadap orang tua menunjukkan bahwa mereka berada dalam konflik dan ingin melepaskan diri dari pengawasan orang tua. Keadaan semacam ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi remaja. Faktor yang ketiga adalah perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Pada masa ini, para anggotanya biasanya membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas atau melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan kejahatan bersama. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Faktor yang keempat, perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dunia luar. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang menyebabkan konflik-konflik emosional, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Dan faktor yang terakhir, perubahan interaksi dengan teman sekolah. Dalam pembaruan, para remaja sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima atau yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Pada saat itu, timbullah idealisme untuk mengubah lingkungannya. Idealisme yang dikecewakan dapat berkembang menjadi tingkah laku emosionalnya yang destruktif. Sebaliknya, kalau remaja berhasil diberikan penyaluran yang positif untuk mengembangkan idealismenya, akan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka sampai memasuki masa dewasa. Sekian penjelasan tentang perkembangan emosi dari grup 4. Terima kasih.